Salve teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini kita akan membahas tentang sedikit dan banyaknya tentang sejarah gereja Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin disclaimer dulu nih teman-teman semuanya, bahwa saya di sini menjelaskannya itu sebagai mahasiswa, belum terlalu banyak pengalaman, tapi belum terlalu banyak mendapatkan materi tentang sejarah gereja Indonesia. Nah, jika ada yang salah, saya minta maaf sebelumnya, karena saya di sini juga belajar dari dosen saya juga. Nah, temannya juga manusia ya, jadi mungkin salah, jadi mohon dimaafkan. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masuknya gereja Katolik ke Indonesia, yaitu terjadi pada abad 16 sampai 17. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersama dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal dengan sebagai semangat Deus Gloria et Pacinia, atau artinya itu Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Nah, pada tahun 1911, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik pertama kali di Asia Tenggara. Nah, kita masuk yang kedua juga. Ini ada misi Katolik di Maluku. Nah, Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik loh, karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Misionaris yang terkenal pada saat itu ialah Santo Franciscus Xaverius. Dia sebagai seorang imam dari Serikat Yesuit atau Serikat Yesus yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Franciscus Xaverius ini berkarya di beberapa wilayah, antara lain itu ada Ambon, ada Ternate, ada Morotai. Nah, di Ambon tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal, dan Ternate di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang pada saat itu kesultanan itu beragama Islam. Nah, ada juga di Morotai di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dari berbagai ordo, terutama Dominikan dan Yesuit. Kita masuk ke bagian 3, yaitu ada tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17. Nah, jadi teman-teman semuanya, pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar. Ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara, mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Nah, peristiwa ini terjadi dalam beberapa periode. Pertama, 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Jadi pas itu gereja-gereja dihancurkan, gereja-gereja Katolik terutama dihancurkan dan diubah menjadi gereja Protestan. Nah, pada tahun 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Nah, jadi pengaruh dari Belanda atau VOC ini tuh sangat besar ya teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke 1641. Pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Nah, pada abad ke-17 ini penyebaran Katolik ini memiliki tantangan begitu besar dari Belanda, dan pada saat Belanda menguasai wilayah Nusantara, mereka itu berusaha menggantikan penyebaran agama Katolik yang dimana penyebaran itu oleh Portugis, mereka menggantikannya dengan Protestan. Kita lanjut ke bagian 4, itu bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Nah, walaupun penyebaran agama Katolik itu sudah diubah menjadi penyebaran agama Kristen, rupanya Katolik itu masih bertahan, namun tidak semuanya bertahan, tapi masih bertahan di wilayah-wilayah tertentu. Yang pertama itu Larantuka atau Flores Timur.
Timur dan Sumba, dan Maluku Utara. Nah, teman-teman semuanya, walaupun Gereja Katolik memiliki tantangan yang begitu besar, tapi puji Tuhannya sampai sekarang ini mereka masih bertahan. Kita terutama kita masih bisa bertahan walaupun pada zaman itu, pada tahun 1600-an itu Katolik memiliki tantangan begitu luar biasa, di mana banyak ketika Belanda mendatangi Nusantara, mereka mengalihkannya dengan gereja Protestan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya pada malam ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Marcelina Octavika Yosia dengan NIM 23101136. Terima kasih, selamat malam.